Shalom semuanya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa menghadiri atau mengadakan webinar Halo Konselor yang berjudul Connecting with Your Kids Through Play pada malam ini. Ya, Halo Konselor yang menyelenggarakan webinar ini adalah layanan konseling online yang diadakan oleh Departemen Konseling Saat, STT Saat Malangya, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Jika Bapak Ibu ingin atau butuh seorang untuk bisa diajak bicara, butuh konseling, silakan hubungi kami dengan nomor WA yang tertera di layar dan juga alamat email ya. Kami akan senang sekali berjalan bersama Bapak Ibu dengan berbagai permasalahan yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Ya. Nah, untuk menerima update tentang webinar-webinar atau kegiatan-kegiatan Halo Konselor, ya kami mempunyai Instagram, bisa mengikuti Instagram Halo Konselor dan Facebook Halo Konselor ya. Ada update untuk webinar-webinar berikutnya dan juga materi-materi yang berhubungan dengan berbagai berbagai materi tentang konseling dan masalah-masalah psikologis ya. Juga kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir di IG Live Halo Konselor pada tanggal 21 Mei dan pada pukul 19.30 ya, setengah 8 malam. Judulnya adalah Stop KDRT. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ya. Karena menurut berbagai statistik KDRT pada masa pandemi ini meningkat. Ya, oke. Kemudian webinar berikutnya adalah tanggal 7 Mei. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir ya pada webinar Halo Konselor. Juga untuk update kegiatan-kegiatan STT Saat. Nah, silakan akses website kami ya. Instagramnya STT Saat juga. Untuk webinar malam ini materinya juga akan diupload di website STT Saat dan Bapak Ibu bisa mengakses di website ini ya. Oke. Berikutnya dan yang terakhir adalah jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan webinar-webinar atau pelayanan Halo Konselor dan terbeban untuk mendukung pelayanan Halo Konselor. Ya, silakan menggunakan QRIS yang tertera di layar ini dan juga nomor rekening yang ada untuk mendukung pelayanan Halo Konselor di STT Saat ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa memperpanjang lagi, kita akan memulai webinar ini. Ya, nanti narasumber akan diperkenalkan dan juga moderator ya. Narasumber kita dan moderator kita adalah alumni dari program konseling STT Saat. Ya, sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami anak-anak menghadapi berbagai persoalan hidup kami. Kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh mengikuti webinar ini. Ada sebagai orang tua, ada berbagai masalah yang kami hadapi ketika kami berelasi dengan anak-anak kami. Kiranya materi pada malam ini ya Tuhan, Engkau berkati supaya kami juga terbuka hati untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui pembicara pada malam hari ini. Kami mohon supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati jalannya webinar ini dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati juga koneksi, sinyal, wifi, atau apapun yang kami pakai untuk bisa mengakses webinar ini supaya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan dan koneksinya lancar saja. Ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
saya persilakan kepada Saudari Anita sebagai moderator dan juga Saudari Catherine sebagai pembicara untuk mengambil waktu. Terima kasih Bu Aileen. Selamat malam Bu Aileen dan juga Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersama-sama berkumpul malam hari ini, kita mau terima berkat belajar bersama-sama. Sesuatu yang sangat menarik sekali ya tema pada malam hari ini, connection with our kids through play, ya, melalui bermain. Wow, sesuatu yang menyenangkan, kita bisa terkoneksi kembali dengan anak-anak kita. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara, saya ingin mengumumkan beberapa hal terkait dengan webinar kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara diperbolehkan untuk mematikan video dan juga diharapkan untuk mematikan audio selama webinar berlangsung untuk bisa tetap lancar dan tidak ada yang terdistract begitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya yakin akan ada banyak pertanyaan nih malam hari ini. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat kepada Q&A. Jadi ada tulisannya ya Q&A. Nah, nanti silahkan direct message aja ke kolom Q&A. Jadi tidak perlu ke everyone, ke Q&A nanti akan kami bacakan melalui chat tersebut. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang akan berbagi materi yang sangat menarik ini kepada kita. Ibu Catherine. Hai. Selamat malam, Bu. Malam. Terima kasih, Bu, untuk kehadiran dan kesediaan Ibu untuk berbagi dengan semua kami di sini malam hari ini. Ya. Ibu Catherine saat ini berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Betul ya, Bu, ya. Pelayanan dalam praktek pribadi sebagai psikolog yang melayani anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Dan Ibu Catherine ini juga adalah mitra dalam bidang human resource dengan Universitas Ciputra di Surabaya. Nah, Ibu Catherine juga sudah menyelesaikan profesi psikolog pada tahun 1999. Tidak kentara ya Bapak Ibu ya, masih kelihatan sangat muda karena banyak bermain ya kayaknya ya Bu ya. Di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan menyelesaikan MTH bidang konseling di STT Saat Malang tahun 2000 dan menyelesaikan sertifikasi internasional sebagai Practitioner in Therapeutic Skills tahun 2015 dan pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, sudah menolong begitu banyak keluarga, anak-anak, remaja juga. Dan silahkan Bu untuk berbagi ya. Saya ingin membuka dengan satu pertanyaan nih Bu ya. Kan katanya bermain itu ya, kita kalau mendengar kata bermain itu kan lekat dan identik sekali dengan anak-anak ya Bu ya. Benar nggak sih Bu, bermain tuh hanya untuk anak-anak saja gitu? Ya sebenarnya tentu tidak hanya untuk anak-anak ya Anita ya. Bermain itu untuk segala usia dan memang itu sudah diberikan oleh Tuhan. Sifat bermain itu ada pada diri kita semua. Kenapa diberikan? Sebetulnya salah satu fungsi dari bermain adalah supaya kita itu bisa survive. Nah, kalau bisa survive, nanti saya akan ceritakan bagaimana fungsi bermain untuk manusia itu bisa survive. Ya, tapi yang pasti bermain itu bukan untuk anak-anak saja, gitu, untuk kita semua. Saya senang di sini nih pesertanya banyak orang dewasa ya. Artinya nanti siap-siap kita bermain ya, Bapak Ibu ya, siap ya? Wah, main bersama nanti kita ya, Bu ya. Oke, berarti ya, tidak hanya, iya, gimana Bu, maaf. Saya nanti share screen ya. Oke, iya Bu, silahkan Bu untuk ya, share sekarang share ya. Screen. Boleh Bu. Oke. Wah, menarik ya Bapak Ibu, ternyata untuk segala usia. Jadi nggak peduli berapa usianya ya Bu ya, dari anak-anak sampai yang sudah beruban seperti saya, ini sudah banyak ubannya, sampai yang benar-benar sudah lansia, semua perlu dan akan mendapatkan manfaat dari bermain. Ya. Kenapa Bu, kok kita perlu bermain? Kenapa kok kita sampai segala usia itu bukan hanya bisa, tapi perlu bermain tuh Bu?
Iya, jadi tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa bermain itu memang basic need yang memang dihadirkan Tuhan dalam diri kita supaya kita itu bisa survive. Ya, bisa survive artinya kita tahan menghadapi tekanan dan seterusnya yang lainnya yang sangkut menyangkut dengan survive. Tapi sebelum ke sana mungkin saya ceritakan sedikit nih Anita tentang bermainnya sendiri ya. Kenapa bisa pada ujungnya nanti untuk kita survive gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri bermain itu kan sebenarnya sifatnya adalah untuk pleasure, untuk bersenang-senang gitu ya. Artinya saya memang sengaja mencari aktivitas ini supaya saya mendapatkan sensasi kesenangan. Kesenangan berarti bebas dari beban, bebas dari rasa takut, gitu kan ya. Terus di dalam bermain itu pasti ada unsur spontan. Saya spontan aja mau main apa, bergerak apa, berpikir apa, begitu, menciptakan apa, ada unsur spontan di sana. Dan karena spontan, maka segala sesuatu itu bisa mungkin. Artinya di sini saya menuliskannya all things is possible. Gitu. Ya, segala sesuatu itu mungkin kalau di dalam dunia bermain. Karena juga ada unsur pretending. Ya, kalau kita ingat dulu waktu kita kecil kan ya, kita suka pura-pura bermain pasang kain di belakang pundak kita, lalu kita pura-pura terbang gitu kan ya. Berpura-pura saya ini bisa terbang gitu. Padahal itu cuma bondonya tuh kain doang gitu ya. Tapi karena di dalam proses bermain itu, di dalam imajinasi kita sudah membayangkan bahwa segala sesuatu itu mungkin dan tidak ada yang salah dan saya ingin menikmati kesenangan ini gitu. Maka segala sesuatu itu jadi mungkin gitu ya. Kemudian ketika kita bermain, sebenarnya di sana itu ada unsur storytelling. Nah, kok bisa storytelling? Artinya, ketika kita bermain, kita itu sedang meng-create cerita. Cerita apa yang kita mau buat dalam proses bermain itu. Kalau tadi saya mengilustrasikan tentang bermain seperti Superman, pakai kain, bisa terbang gitu ya. Lalu kemudian tuh, karena kita prosesnya spontan, otomatis cerita akan muncul dengan sendirinya. Entah si Superman-nya bisa terbang ke benua apa, menyelamatkan siapa, begitu ya. Jadi ada proses bercerita yang kita ciptakan di sana. Kemudian ada proses hand dan body movement di dalam bermain. Jadi seperti kalau kita lihat anak-anak yang bermain drum, gitu ya, itu kan hand body movement-nya kelihatan sekali, kuat sekali gitu ya. Atau kalau tadi saya kasih contoh, misalnya anak yang pura-pura menjadi Superman, itu ada hand body movement di sana. Nah, hand body movement itu nanti ada efek tersendiri ketika kita melakukannya pada saat bermain terhadap fungsi kognitif kita, fungsi survival kita, banyak sekali gitu. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak, tapi saya mau ceritakan sedikit secara umum bermain itu sebenarnya mengandung unsur apa. Kemudian di dalam bermain itu ada unsur brain-body connection. Jadi artinya ketika saya bermain itu tubuh saya bergerak, tapi tubuh saya ini sedang memberi informasi atau stimulus tertentu kepada otak saya untuk memproses sesuatu. Itu bisa sebuah problem, itu bisa sebuah teka-teki gitu ya. Tapi karena ada connection dengan tubuh saya dan tubuh saya ini terus bergerak gitu ya, memudahkan otak saya itu membangun koneksi baru sehingga memungkinkan saya untuk memecahkan masalah saya. Yang terakhir, sifat dari play itu adalah tentunya connecting dengan orang. Nah, kadang-kadang kalau anaknya bermain sendiri atau kita sedang asik bermain sendiri, tentu kita tidak connect dengan orang, tetapi connection tetap terjadi. Connection itu terjadi antara saya dengan diri saya, gitu ya. Nah, di dalam proses ciri-ciri bermain ini, Anita, tadi kan saya sebutkan pleasure, pretending, gitu ya, spontan, segala sesuatu bisa mungkin, ada storytelling dan seterusnya. Nah, pada waktu kita sedang bermain itu sebenarnya kita bukan sekedar menciptakan sesuatu ya, atau kayak tadi contohnya Superman, tidak. Pada saat kita sedang menciptakan itu, tiba-tiba nih karena ada brain body connection, tiba-tiba itu Anita, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami pada waktu kita di usia sebelumnya misalnya, atau ada memori tertentu, ada penghayatan emosi tertentu dari pengalaman itu yang tiba-tiba bisa muncul.
Jadi misalnya ketika saya main masak-masakan gitu ya, atau ketika saya main lempar bola gitu, kegiatan saya melempar bola, badan saya yang bergerak itu bisa menstimulasi otak saya, terutama otak kanan saya, untuk memunculkan peristiwa yang mirip, sensasi yang mirip yang pernah saya alami, entah itu kesenangan atau ketidaksenangan begitu. Sehingga ketika memori tentang pengalaman itu berikut dengan emosi-emosinya itu muncul, nah karena saya bermain itu ada unsur all things is possible, maka pengalaman yang lalu yang muncul, misalnya itu peristiwa saya trauma, saya dimarahi mama, tapi saya nggak pernah ceritakan pengalaman itu, perasaan saya sedih, saya nggak pernah ceritakan, terkubur. Tapi ketika saya bermain ya, lalu saya misalnya mengingat, saya bermain guru-guruan dengan anak murid, lalu saya tiba-tiba di dalam proses bermain itu saya membuat story anak murid saya nakal, lalu saya marah-marahin gitu kan ya. Nah proses saya memarahin itu mengingatkan saya pengalaman waktu saya dimarah mama, misalnya. Nah, tapi karena pengalaman itu tidak pernah saya proses, terkubur, kan nggak boleh nih ya, merasa sedih atau langsung terus-terus nangis di depan mama, nggak boleh, terkubur. Ketika saya main, pengalaman itu hidup kembali, saya punya peluang untuk merasakan ulang peristiwa itu. Nah, pengalaman merasakan ulang ditambah dengan unsur tadi ya saya spontan, saya lagi pretending misalnya. Maka sesuatu yang menyakitkan di masa lalu itu saya bisa kemas ulang. Saya bisa bikin cerita yang baru. Either itu saya ceritakan pada teman saya yang ikut bermain atau saya ceritakan kembali kepada diri saya. Oh, ternyata pada waktu itu saya sebenarnya marah. Waktu mama marahin saya, tapi saya tidak berkesempatan untuk marah. Kenapa waktu itu saya marah? Karena sebenarnya saya nggak suka ketika mama marah, mama suaranya keras banget, gitu. Ya, jadi play itu tidak sekedar saya sedang main, spending time, killing time, tidak. Tapi proses bermain ini akan menolong saya menghidupkan kembali dan menceritakan, membuat makna ulang tentang pengalaman-pengalaman hidup yang pernah saya lewati. Ya, contoh sederhana kalau kita sekarang sudah dewasa, misalnya ibu-ibu waktu bikin roti, mungkin dulu pernah punya pengalaman bikin kue dengan mamahnya gitu ya. Nah, itu kan terhidupkan kembali. Itu contoh sederhana. Ya. Saya akan sambung aja Anita ya. Ini dengan tadi kan saya singgung tentang pengalaman otak kanan. Iya, betul ya. Nah, ini saya coba bagikan ya. Nih, sebetulnya pada waktu kita bermain itu, sifat bermain itu sama dengan cara kerja otak kanan kita. Ya. Di sini ditulisnya lateralisasi otak itu artinya pemisahan secara fungsional otak ya. Otak kiri itu lebih bersifat yang umumnya kita tahu banyak membahas tentang bahasa logika gitu ya. Terus sangat sadar tentang waktu karena waktu itu kan bersifat struktur ya. Habis hari ini kemudian besok ada kemarin. Jadi ada chronologicalnya gitu ya. Terstruktur. Kemudian memperhatikan hal-hal yang detail, sehingga karena memperhatikan detail, otak kiri itu hanya bisa single task. Gitu. Kemudian memproduksinya ya bahasa-bahasa yang literal. Kalau saya bilang misalnya basah, ya basah yang saya mengerti gitu. Ya. Tapi kalau otak kanan itu mirip tadi dengan proses kita bermain. Ada spontanitas, kemudian menggunakan perumpamaan gitu ya, simbolik, bahasa figural. Kemudian otak kanan itu sangat banyak menyimpan semua memori tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya saya sedang senang, saya sedang marah, kata marah dan senang itu yang memunculkan kata itu otak kiri saya. Tetapi bagaimana sih rasanya senang itu? Apa yang terjadi di tubuh saya. Misalnya kalau saya senang, saya pengen loncat. Suara saya jadi lebih keras, misalnya. Seperti saya sekarang senang sekali ya ingin bercerita tentang hal ini. Itu stimulus atau rangsangan sensasi tubuh itu yang memproses otak kanan saya. Gitu. Jadi ini dikatakan otak kanan itu fisik ya, somatik, soma, tubuh kita. Dia menyimpan semua memori tentang tubuh kita. Nah,
karena tentang tubuh berarti sangat banyak berhubungan dengan emosi, karena emosi itu basicnya adalah reaksi tubuh. Begitu. Kemudian otak kanan itu sangat intuitif. Makanya tadi kan waktu saya bilang bermain itu spontan, anything can be anything gitu ya, karena itu ada faktor intuisi di sana. Dan kita itu melihat sesuatu itu menjadi gambaran yang besar, multitask dan acak, jadi tidak berurutan, spontan, semua bisa terjadi gitu. Nah, kemudian ada analisa emosi di sana, itu tadi yang saya katakan, ketika kita bermain, kita punya sensasi tubuh itu bergerak gitu ya, kita detak jantung kita bergerak lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang menganalisa meaningnya adalah otak kanan kita. Oh, saya nih jadi bersemangat begitu misalnya. Nanti kemudian dari analisa otak emosi semangat ini kemudian ditransfer ke otak kiri. Otak kiri yang kemudian mengatakan, oh, I am happy, I feel joy misalnya begitu. Berdasarkan data yang didapatkan dari otak kanan itu ya. Gitu. Ya, otak kanan itu kemudian akan mentransfer. Jadi memang demikian sistem kerjanya. Gitu. Ya, kemudian tadi ada memori emosi. Nah, jadi kalau kita ini hidupnya tidak banyak bermain, bisa dibayangkan ya, memori-memori kita yang berhubungan dengan emosi, itu nggak bisa kita proses ulang. Kita nggak kenal, gitu ya, terkubur di dalam alam bawah sadar kita. Gitu. Kemudian nih, saya singgung sedikit lagi tentang otak kanan. Otak kanan itu karena dia berhubungan banyak dengan proses di dalam tubuh kita, mekanisme tubuh kita, metabolisme tubuh, ya termasuk juga berhubungan dengan otak di bagian amigdala. Amigdala itu sebenarnya berhubungan dengan emosi. Jadi, ketika kita proses dalam hidup sehari-hari, kemudian kita melihat ekspresi wajah orang, kita itu bisa punya firasat ya, karena dibantu oleh otak kanan membaca ekspresi wajah orang yang kayak begitu tuh artinya apa ya? Dia jangan-jangan dia dengan intonasi suara yang tinggi, matanya yang melotot, itu jangan-jangan dia mau menyerang saya. Nah, makna itu kemudian saya pakai untuk pertahanan diri saya. Jadi kalau kita nih dalam situasi bahaya ya, kadang-kadang kan kita tidak lagi berpikir, kita langsung aja mau melarikan diri. Nah, itu sebenarnya yang menolong kita melakukan itu adalah fungsi dari otak kanan kita. Makanya biasanya sering tuh ya muncul kalau mengalami trauma atau yang mengalami banyak merepress perasaannya, dia kalau mengalami situasi yang mengancam, reaksinya itu bisa freeze, ya nggak bisa berbuat apa-apa, atau numb, tidak merasakan apa-apa gitu ya, karena itu tadi otak kanannya ya, fungsi-fungsi otak kanannya tidak banyak terstimulasi begitu. Oke, berarti bukan berarti bisa dikatakan memang sejak lahir ini dominan otak kanan atau dominan otak kiri, bukan begitu ya Bu, tapi tidak terstimulasi otak kanannya, di-repress begitu ya. Betul. Nah, kita kan biasanya suka dengar tuh ada orang bilang, oh saya ini left brain, saya ini right brain gitu. Enggak, sebenarnya itu mitos. Ya, jadi sebenarnya kita itu berfungsi yang orang yang sehat itu fungsi otak kiri dan otak kanannya itu terintegrasi dengan baik gitu. Jadi apa yang saya rasakan itu yang saya katakan. Apa yang saya maksudkan itu yang saya lakukan. Gitu. Karena terintegrasi dengan baik. Tetapi kalau kita tidak banyak kesempatan untuk mengeksplor perasaan kita lewat bermain gitu ya, melakukan hal dengan spontan, menciptakan banyak kemungkinan, berimajinasi gitu, maka apa yang kita rasakan tidak bisa dikeluarkan gitu. Jadi kita cuma tahu ya hal-hal yang sangat terbatas dalam emosi kita begitu. Nah, saya kasih contoh misalnya ketika seorang anak ya belajar sesuatu, misalnya dia belajar tentang, gurunya menjelaskan tentang api misalnya gitu ya. Nah, pada waktu guru menceritakan tentang api gitu ya, kan student tuh waktu mendengarkan proses yang terjadi kan otak kiri dan otak kanan gitu ya. Saya mendengar
kata api, saya melihat gambar api. Tapi waktu saya mendengar dan melihat itu, gambar itu, kan ada sensasi dalam tubuh saya. Saya menjadi merasa agak panas, saya merasa takut, karena saya pernah melihat ada peristiwa kebakaran misalnya gitu ya. Tetapi pada waktu guru menjelaskan, tiba-tiba kemudian si murid ini karena merasakan sensasi itu, lalu dia menginterupsi gurunya, dia bilang, "Miss, saya mau nanya nih, Miss." Gitu. Tetapi gurunya merasa terganggu dengan interupsi itu, misalnya gurunya kemudian bereaksi dengan nada yang keras. Jangan interupsi kalau Miss lagi ngajar, misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba keinginan spontanitas anak ini pada waktu belajar tentang api jadi tertutup kan? Tidak sempat terproses. Dia akan kembali ke otak kirinya begitu ya, mendengarkan saja secara literal, secara harafiah apa yang gurunya ajarkan tentang api. Jadi nanti kalau suatu waktu gurunya minta, ayo coba semua membuat karangan singkat tentang api, misalnya gitu ya. Maka yang didapat oleh anak ini ya hanya api as a fact, sebagai fakta aja. Api itu kebanyakan warnanya orange gitu ya. Tapi dia tidak bisa menceritakan penghayatan dia tentang api dengan lebih banyak, dengan lebih personal begitu. Tidak ada keterlibatan personal ketika dia belajar tentang api, karena pada waktu dia ingin mengekspresikan keterlibatan personalnya tentang dengan spontan bertanya, "Miss, saya kok merasa takut," misalnya, tapi itu tidak diizinkan terjadi, ya jadi proses pemahaman dia dalam belajar tentang api menjadi dangkal. Gitu. Sehingga ya tidak heran kalau kita minta anak-anak untuk mengarang cerita, tidak banyak yang kita rasakan secara penghayatan personal. Kita hanya tahu tentang fakta gitu. Tapi how to do, how to feel, bagaimana merasakannya, nggak ada pengalaman penghayatan itu karena itu sudah keburu di-repress begitu. Nah, ini pentingnya kenapa bermain itu menjadi memang sebuah sarana kita itu mengintegrasikan ya, mengintegrasikan apa yang saya rasakan dengan apa yang saya lakukan dan katakan. Gitu. Saya kasih contoh yang lain supaya lebih menyelami ya tentang bagaimana kenapa bermain itu sangat penting untuk kita itu bertumbuh, belajar dan mengintegrasikan atau mengkonekkan diri kita. Saya punya klien anak remaja yang sangat cerdas. Dia itu saking cerdasnya, dia sering ketiduran kalau belajar online karena dia merasa apa yang gurunya terapkan itu dia udah tahu gitu. Terus karena sudah 1 tahun lebih ya kita tuh belajarnya online, saya ketemu dia kira-kira 2 minggu yang lalu tuh, dia tuh sebenarnya merasa bosan, tetapi dia nggak bisa naming perasaannya, dia nggak bisa namakan apa sih yang saya rasakan. Pokoknya setiap kali saya belajar saya ngantuk. Gitu. Dia mengeluarkan statement setiap kali saya belajar saya ngantuk, Miss, nggak bisa fokus begitu. Nah, tapi saya tanya apa yang kamu rasakan sebenarnya? Ya pokoknya saya ngantuk aja begitu. Akhirnya as a fact ya, Bu ya. Sebagai fakta ya itu ya. Faktanya betul. Yang dia katakan saya ngantuk gitu, tapi waktu ditanya perasaan dia bingung gitu. Betul. Faktanya memang saya ngantuk kan, mata saya ingin tertutup, itu faktanya. Tetapi di balik fakta kamu mengantuk tuh kamu merasa apa ya dengan sekolah online? Dia nggak bisa describe gitu. Kemudian saya minta dia bermain. Anita, permainan dia itu sangat sederhana sekali. Dia cuma memegang pasir, lalu pasir itu di-touch. Kemudian dia merapikan permukaan pasir berulang-ulang, bolak-balik gitu. Kemudian itu dia lakukan lumayan lama, sekitar 10 menit. Saya biarkan saja dia di situ, saya liatin dia. Sesekali kami eye contact, tapi dia terus asik main. Kemudian setelah selesai bermain, saya tanya dia. Saya bilang setelah kamu selesai bermain, kamu kayaknya asik banget ya main pasir itu. Kamu merasa apa sebenarnya? Nah, tiba-tiba muncul. Saya merasa bosan, Miss. Nah, kata bosan itu yang selama ini dia nggak pernah rasakan. Dia ketika bermain menyentuh dengan pasir, itu badannya ya, taktilnya, perabaannya, bersentuhan dengan pasir itu menghidupkan. Karena otaknya kan jadi, otak kanannya kan jadi terstimulasi ya, waktu dia pegang pasir, ada sentuhan kan, otak kanan itu sifatnya tadi ya, body ya, somatik ya.
Nah, waktu dia memegang pasir itu, stimulus kepada tubuhnya muncul. Nah, stimulus itu yang memberitahu dia lewat otak kanan bahwa dia itu merasa something wrong gitu. Tapi kemudian sensasi tubuh itu ditransfer ke otak kiri. Otak kiri kemudian menganalisa lebih lanjut sehingga muncul tuh kata bosan. Nah, jadi ketika ada proses bermain, ya, perasaan-perasaan yang saya tidak kenali itu bisa hidup. Lalu perasaan itu akan tertransfer ke otak kiri saya untuk diberi nama. Sehingga terjadilah saya menjadi lebih ngerti diri saya. Nah, pada waktu saya lebih ngerti dengan diri saya itu kan sebenarnya jadi terkonek dengan diri saya sendiri. Artinya saya tahu saya bosan, dan saya bisa sekarang merasakan bosan itu seperti apa rasanya. Sensasi tubuh saya seperti apa. Hanya ketika saya cuma menyentuh pasir, lalu ada orang yang berada di samping saya mengizinkan saya bengong dengan pasir, begitu. Jadi itu maksudnya proses bermain, mengapa itu menjadi begitu penting. Dan mengapa bermain itu menjadi bisa menolong kita untuk survive, karena dia sebenarnya menolong kita untuk menyatukan puzzle-puzzle di dalam diri kita yang kita nggak ngerti, begitu. Begitu kira-kira, Anita. Wow, penjelasannya lengkap, jelas, dan membukakan sekali nih, Bu. Nah, kalau bermain jadinya terkait dengan otak juga, kemudian itu lebih baik pastinya dimulai sejak dini juga ya, Bu ya. Tapi kalau sudah terlanjur tidak pernah atau jarang sekali bermain misalnya, apakah ini kemudian bisa kita biasakan misalnya begitu, atau sudah terlalu terlambat misalnya untuk orang dewasa? Ini yang saya jelaskan tentang new pathway ya. Jadi kalau dibilang kita tuh sudah lama tidak bermain, apakah sekarang kemudian kita bisa kembali menjadi orang yang playful? Oh, bisa banget. Karena kan otak kita itu punya satu sifat plastisitas ya. Plastisitas itu artinya dia bisa memelar, lentur gitu ya, selama kita bersengaja. Kita sengaja menciptakan waktu untuk diri kita memang bermain. Sebetulnya, Anita, kita itu tanpa sadar sedang bermain kok. Cuma kita mungkin tidak memaknai itu sebagai bermain. Dan frekuensinya mungkin tidak sering. Misalnya tuh kalau kita lagi asik ngobrol dengan pasangan kita gitu kan ya. Kemudian kita noel-noel pipinya gitu. Itu sebenarnya kita sedang bermain. Kita sedang playful. Karena yang kita ingin alami adalah kan sensasi senang, spontan. Nah, itu sebenarnya sudah bermain. Cuma mungkin kita kalau pikir-pikir ya, kita jarang sekali mungkin melakukan itu karena sangat sibuk, ya kita sangat tight, ketat sekali jadwalnya. Jadi kita nggak ada lagi kesempatan untuk melakukan semua itu. Kita baru berpikir untuk bermain itu ketika kemudian kita merencanakan rekreasi misalnya. Baru kita berpikir untuk ya pergi ke sini, melihat pantai gitu. Tapi even kita pergi ke pantai, mungkin kita juga nggak terlalu banyak memberikan waktu diri kita untuk main air, ya jadi seperti anak-anak yang playful itu gitu. Jadi kalau tadi kembali pertanyaan Anita, apakah bisa? Bisa banget, asal kita memang sengaja menciptakan itu untuk bermain. Nah, di dalam proses ini, Anita, saya tampilkan sedikit fakta ya berdasarkan penelitian neuroscience, ya penelitian tentang otak. Itu ditunjukkan bahwa otak kita ini kan seperti gelombang listrik ya. Jadi lampunya tuh kedap-kedip begitu. Lampu yang ada di otak kita ini wilayah kedap-kedipnya itu semakin banyak, justru terjadi kalau interaksi kita entah itu dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri itu lebih banyak menggunakan metafor. Ya, tadi kan salah satu ciri bermain itu kan menggunakan metafora ya. Metafora itu berandai-andai gitu. Dulu kalau saya ingat waktu kita sekolah sebenarnya kita sudah bermain di dalam proses belajar. Ingat nggak kalau Bapak Ibu waktu kita belajar menghafal nama planet, kan itu sebenarnya kita membuat sebuah story ya.
Cuma saya lupa sih story-nya itu seperti apa sekarang, udah lama banget gitu ya. Tapi sebenarnya itu cara guru membuat sebuah metafora yang membuat kita gampang mengingatnya. Atau dulu itu suka ada istilah jembatan keledai gitu kan ya. Betul. Jadi kita membuat metafor itu akan, jadi menurut penelitian ini, kalau kita menciptakan banyak metafora, itu membuat koneksi di otak kita itu akan semakin banyak yang hidup lampunya gitu. Artinya kan berarti jangkauan otak yang terstimulasi semakin luas. Nah, semakin luasnya jangkauan otak yang terstimulasi, bagian yang terkoneksi ini kemudian akan membentuk pathway gitu, jejak, membuat jejak baru di dalam otak. Nah, kalau jejak ini terus berulang kita lakukan, maka itu akan menjadi kebiasaan dan bahkan keterampilan. Jadi kalau kita membiasakan diri bermain, sengaja menciptakan waktu untuk bermain, nanti lama-lama otak kita akan terbiasa dengan itu. Juga sisi kanan otak kita itu kan jadi hidup ya, sehingga memori kesenangan itu akan menjadi reward buat kita, sehingga kita akan mengulanginya kembali begitu. Yang menjadi kita susah bermain adalah ya karena kita banyak berpikir, kita pikir dulu mau main apa, kemudian pakai apa gitu kan. Jadi itu yang membuat kita jadi malas mau main. Pokoknya kalau ada waktu saya mau tidur aja gitu. Terlalu capek bekerja. Atau kita juga banyak ketakutannya, takut dianggap terlalu kamu ini kok kanak-kanak banget sih main yang kayak begituan. Sudah umur berapa kok masih main yang kayak gituan misalnya gitu. Itu kan statement-statement yang muncul dari otak kiri. Yang membuat jadinya otak kanan kita nggak mau main, nggak mau spontan. Ya misalnya aja kalau kita lagi di pertemuan, misalnya kayak di kumpulan atau ada gathering, lalu ada nyanyi sambil dance. Kita kan kalau gerak-gerak gitu ya, dance gitu kan kita rada-rada malu-malu gitu kan ya Anita. Jadi kita itu terbawa oleh self-image bahwa ya kalau orang dewasa itu lebih serius, elegan. Jangan ura-uraan, jangan main kayak anak-anak begitulah gitu. Jadi itu yang membuat kita takut untuk spontan. Bahkan juga mungkin kita menjadi begitu karena pada waktu kita kecil memang kita nggak banyak diberi kesempatan untuk bermain. Apalagi zaman sekarang ya, saya melihat kita cenderung lebih menghargai orang yang achievement-nya banyak, prestasinya banyak, produktif daripada orang yang lebih banyak santai ya gitu ya. Ada unsur gitu kan di budaya kita sehingga ya kita tanpa sadar dididik seperti itu. Bahkan setelah kita punya anak kita terganggu gitu kalau anak kita itu banyak bermain. Iya, kita berpikir kalau dia bermain berarti dia tidak belajar. Padahal kan ketika dia bermain itu dia sebenarnya juga belajar sesuatu gitu. Kemudian kalau kita banyak bermain, kita dianggap tidak produktif, tidak banyak kerja, gitu ya, tidak responsibel. Padahal kalau kita lihat di negara-negara yang sangat berkembang ya, mereka memberikan banyak ruang untuk orang dewasa bermain loh. Kayak perusahaan Google gitu kan ya, kita kan tahu. Betul. Kita tahu bahwa di sana itu diberikan kesempatan orang boleh bermain, main biliar, berenang, main catur, begitu. Bahkan kalau kayak sekolah yang sudah modern seperti di mana tuh Swiss, itu kan jam belajarnya cuma 2 jam. Setelah itu kamu boleh pulang, tapi pulang dengan membawa assignment, project. Kamu coba explore sendiri di lingkunganmu, apa yang kau temukan, besok kamu ketemu, kamu buat report. Jadi dia benar-benar memang belajar lewat bermain. Begitu. Wow, dan itu juga akhirnya malah justru lebih efektif gitu ya. Bukan mengkotak-kotakan kalau belajar aja, main-main aja. Tapi justru di dalam bermain ada proses belajar. Wah, itu menarik sekali, Bu. Menyambung sekaligus ada pertanyaan juga dari peserta juga. Ini terkait sekali, Bu. Kalau misalnya permainan-permainan yang tadi Ibu sebutkan ya, kegiatan bermain dengan segudang manfaat. Apakah sama tuh Bu? Semua permainan sama ya atau ada permainan-permainan tertentu yang akan lebih efektif, menstimulasi, akan lebih bermanfaat atau ada permainan-permainan
misalnya melalui gadget, apakah itu termasuk permainan yang juga play yang bermanfaat gitu ya, atau misalnya olahraga, apakah itu juga termasuk play yang bermanfaat tadi itu, Bu, menstimulasi. Jadi kalau kita, sederhananya begini, permainan apa yang lebih bermanfaat? Yang pasti mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Jadi apakah dengan bermain ini anak bisa spontan, gitu ya? Kemudian apakah ada keterlibatan body movement, gerakan tubuh, gitu. Kemudian apakah ada unsur storytelling yang dia mau create dalam permainannya itu. Lalu apakah ada peluang untuk dia menghayal, pretending, sehingga segala sesuatu menjadi mungkin. Kalau ada unsur-unsur itu, maka permainan itu bisa dinilai permainan yang baik, yang efektif begitu. Kalau permainan yang sekarang ini kan kebanyakan anak kan mainnya gadget ya. Jangankan anak, orang dewasa juga suka main. Juga, iya betul. Ya, kayaknya kalau udah pegang itu udah lupa dunianya gitu ya. Nunggu antrian di rumah sakit, kiri kanan udah nggak dilihat gitu. Betul. Tapi permainan-permainan itu kalau kita mau merujuk pada ukuran tadi yang saya sebutkan, sebenarnya itu kan belum sepenuhnya bermain. Misalnya kalau orang main gadget, dia tidak ada kesempatan untuk pretending. Oke, kayak misalnya main Farmville, misalnya dia bisa pura-pura jadi owner sebuah peternakan gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat karena itu sudah berupa sistem ya di dalam handphone, tidak ada kesempatan untuk dia mengeksplor jauh lebih luas begitu. Kapasitas dia untuk mengeksplor ya terbatas berdasarkan sistem yang disediakan oleh game itu. Misalnya dia ngeklik tokohnya siapa gitu kan. Oke lah, tokohnya bisa ditambah lagi, tokohnya ini orang yang pernah pahlawan perang misalnya. Tapi kan tetap limited berdasarkan apa yang disediakan oleh gadget. Jadi si anak tidak punya peluang untuk eksplor lebih banyak, kemungkinan yang lebih banyak begitu. Terus unsur storytelling. Kalau tadi kan kita misalnya saya cerita tentang tadi menghafal planet ya. Saya membuatnya misalnya Merkuri, Venus, Bumi, itu kan susah ya dihafal sampai 9, sekarang 8 ya kalau nggak salah planetnya. Nah, waktu saya menghafal itu, kalau saya membuat menjadi sebuah storytelling, misalnya Merkuri ini dia pergi ke pasar. Di dalam perjalanan ke pasar itu dia bertemu Venus. Rupanya Venus itu adalah temannya yang dulu sekali pernah membuli dia. Nah, gitu ya. Dan Venus itu ternyata punya teman sekongkolan yang namanya Bumi. Nah, itu kan dia menciptakan story, ya. Story yang tentu pasti melibatkan pengalaman hidupnya. Jadi ini maksud saya. Pada waktu kita bermain, ada unsur storytelling yang kita buat. Storytelling yang kita buat itu hampir dapat dipastikan 100% berasal dari pengalaman hidup kita sendiri. Jadi ketika kita membuat storytelling, kita akan menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak sempat ceritakan pada orang, nggak sempat kita proses, nggak sempat kita maknai ulang. Tapi ketika kita membuatnya menjadi sebuah storytelling, kita membuat pengalaman itu menjadi hidup kembali dan kita bisa maknai kembali. Nah, disitulah proses kita menjadi terkonek dengan diri kita yang sebenarnya. Gitu. Jadi mesti mengakomodasi unsur-unsur itu tadi. Iya, betul. Terima kasih Bu Catherine. Sama-sama Anita. Saya lanjutkan sedikit ya. Anita masih ada pertanyaan? Dilanjut dulu aja Bu. Oke. Jadi ketika kita bermain itu, tadi kan saya sudah cerita ya fungsinya connected dengan diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita connect dengan diri kita, sebenarnya kita itu akan merasa lebih peaceful. Ya kalau orang sekarang itu bilangnya kamu mindful, kamu present gitu. Tapi untuk menciptakan itu ya memang dibutuhkan tadi salah satunya integrasi otak kanan dan otak kiri. Baru saya itu bisa connect dengan diri saya. Nah ketika saya merasa connect dengan diri saya itu grounded gitu. Saya itu jadi bisa berpijak. Saya ini berdiri nih di kaki saya kuat jadinya. Karena saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Sehingga saya secara psikologis itu menjadi lebih kuat. Itu tadi yang saya singgung di depan tentang kemampuan kita jadinya bisa survive gitu ketika kita main.
Nah, kemudian ketika saya grounding ya, saya connect, saya ini bisa kontrol diri saya karena saya kenal diri saya, apa yang terjadi. Maka saya juga akan melihat permasalahan hidup saya, pertengkaran saya dengan teman saya, itu bisa kok sebenarnya diselesaikan. Itu bukan hal yang di luar kontrol saya. Jadi supaya saya bisa mengontrol situasi hidup saya, pertama sekali saya harus connect dengan diri saya. Saya terkontrol, saya bisa mengontrol diri saya. Nah, jadi ketika saya bisa melakukan itu, maka tentu sistem imun tubuh saya juga jadi meningkat. Karena waktu saya bermain itu kan otak saya mengeluarkan hormon-hormon yang mirip kalau kita tuh makan es krim, atau kita makan coklat, atau kita minum kopi yang kita sukai gitu ya. Nah, sama tuh hormon yang muncul tuh akan seperti itu gitu. Nah, tapi ini kan jauh lebih sehat ya ketika kita main ya. Kita nggak menciptakan gula kalau kita minum kopi, es krim, coklat itu kan kita menciptakan gula dalam tubuh kita dan keluar duit pula gitu kan. Tapi kalau kita bermain enggak. Kalau kita bermain kita banyak benefitnya buat kita gitu ya. Apalagi di sekarang sistem masa pandemi. Lagi pandemi ya Bu ya. Kan kita dituntut untuk punya imun tubuh yang kuat gitu. Jadi ya banyak bermain, nggak usah sedikit belajar online. Wah, menarik nih. Biasanya kita disuruh belajar, main melulu gitu ya. Sekarang kebalik nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita ayo bermain. Bermainnya nanti di dalam situ sekaligus belajar. Wah, dengan semua manfaat ini rasanya kita jadi pengen ikutan main nih Bu ya. Jadi langsung pengen main, kita langsung pengen praktek. Oke, mau ya main ya? Oh, mau banget Bu. Oke. Saya coba stop share screen-nya. Saya mengajak Bapak Ibu ya. Silakan be spontan saja seperti tadi ya, seperti anak-anak tuh ya, bayangkan kita nih lagi anak-anak, kita saya ingin momen ini saya berikan hadiah buat diri saya dengan saya bermain, gitu ya. Saya akan memberikan objek kepada Bapak Ibu, ya. Tadi kan prinsip bermain itu anything can be anything, ya. Jadi segala sesuatu bisa menjadi segala sesuatu, terserah Bapak Ibu mau jadi apa. Jadi saya berikan 5 objek, tinggal Bapak Ibu sebut ini bisa jadi apa aja. Tapi kan karena Bapak Ibu ini sedang mute, sebut aja sendiri di ruangan atau Bapak. Di kolom chat boleh mungkin ya Bu ya, diketik di kolom chat gitu ya, bendanya apa aja yang Bapak Ibu pikirkan gitu. Oke, ya gitu ya. Sudah siap ya? Saya tunjukkan nih objeknya. Silakan sebut 5 benda. Ini bisa jadi apa aja ya? Ada yang bilang dayung, kue, kut, pedang, good, spatula. Ini memang tembak. Iya, sekop pasir, meatball, something delicious. What is something? Ya, betul, ice cream. Oh, shower. Bermain mic di TikTok. Benar. Ya. Banyak ya. Nah, itu contoh sederhana untuk bermain. Sisir ya, nih buat sisir rambut gitu ya. Buat telepon, misalnya gitu. Buat pukul nyamuk, ya, kipas, banyak sekali ya. Nah, itu contoh kreatif nih. Bercermin. Mirror. Can you tell me gitu ya. Ya, benar. Jadi banyak sekali. Itu hal yang sederhana. Coba deh Bapak Ibu bayangkan. Tadi waktu saya kasih games yang sederhana banget, itu rasanya apa sih yang terjadi dalam diri kita? Bukankah yang terjadi itu lebih rasa relax gitu ya? Nggak terlalu mikirin berat-berat gitu kan? Spontan, seru, benar, rasa seru begitu. Ya. Nah, itu kira-kira tentang manfaat bermain. Nah, saya ada sedikit tips untuk kita nih orang dewasa. Saya share screen lagi ya. Nah, jadi ketika kita bermain itu sebenarnya seluruh aspek dalam diri kita itu akan terstimulasi, ya, terangsang, terdorong untuk meng-create sesuatu yang baru.
Sehingga karena seluruh aspek, maka ketika orang bermain itu dia akan menjadi pribadi yang utuh, ya, the whole person gitu. Di sini kan ada caring for self, ya, karena ketika saya bermain itu saya mengizinkan saya mengingat kembali, either itu pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang menyenangkan, saya bisa memunculkan itu. Dan itu adalah rasa saya untuk care dengan diri saya, gitu kan. Jadi kalau kita mau menyuruh orang tua disuruh menyuruh anaknya untuk kamu care dong dengan adikmu. Nah, tapi kalau si abang atau si kakak mau mengekspresikan perasaan marahnya tidak diizinkan gitu ya, mau main dengan lebih gila-gilaan misalnya nggak diizinkan gitu, dia kan nggak punya kesempatan untuk mengekspresikan dan menunjukkan care pada dirinya. Jadi bagaimana mungkin kita menuntut dia untuk care pada adiknya? Maybe dia even caring pun dia nggak ngerti caring itu yang bagaimana gitu kan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi banyak sekali aspek di dalam diri kita yang akan ditumbuhkan ketika kita itu memang bermain. Contoh yang ketika aspek spiritual. Kalau kita bermain, kita main metafora gitu ya. Kemudian ada cerita di sana. Anything can be anything gitu kan. Maka kan sebenarnya otak kita itu memunculkan banyak hal yang beyond ya, sesuatu yang melampaui yang kita pikirkan, sehingga ada sifat kreativitas di sana. Misalnya ketika saya main gunung berapi, saya main di pasir, saya bikin gunung berapi gitu ya. Kemudian kan waktu saya membayangkan gunung berapi kan pasti akan muncul, kok bisa ya gunung berapi? Kok bisa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Pertanyaan itu kan memunculkan pikiran saya untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari diri saya. Nah, ketika saya mulai menyentuh area yang lebih besar dari diri saya, berarti kan saya sebenarnya sudah mulai masuk ke area spiritual. Benar, karena spiritual berarti ada sesuatu kekuatan di luar diri saya yang mengatur kosmos ini. Apakah itu begitu? Jadi kalau kita mau belajar bicara tentang mengajarkan Tuhan kepada anak, nggak harus melalui baca Alkitab, baca firman, di gereja sekolah minggu. Banyak hal yang kita bisa lakukan lewat bermain sehingga anak itu tadi dia mengalami, bukan hanya knowing tapi dia experience gitu. Waktu dia bikin gitu kan ya gunungnya, lalu bikin, makanya ada prakarya. Saya pernah lihat ada klien saya itu dia bikin prakarya gunung meletus ya, pakai karton lalu bikin lavanya keluar. Nah, itu sebenarnya proses saya sedang bersentuhan dengan sesuatu yang lebih besar. Ya, sebenarnya di sana dia sedang mengalami tuh yang namanya penghayatan spiritual, ada sesuatu yang besar di luar diri saya gitu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ya diri kita bisa survive, kita menjadi orang yang lebih utuh sebenarnya ketika kita memang bermain. Betul. Iya, gitu. Nah, ini ada tips buat orang dewasa ya. Ini tips juga buat diri saya. Reminder buat diri saya juga untuk banyak bermain. Misalnya kita bisa melakukan hobi apapun, mau baking, cooking, menyulam, kalau pria biasanya naik sepeda gitu ya. Itu semua bisa dilakukan dalam konteks saya mau senang-senang. Nah, yang sering kali terjadi pada orang dewasa, kita waktu melakukan hobi itu bukan untuk senang-senang. Atau misalnya ketika saya baking, cooking, saya memandang ini sebagai achievement gitu. Jadi ketika saya gagal bikin kuenya, saya senewen, saya marah gitu kan. Udah ngambek, nggak mau bikin lagi gitu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai hobi, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari daily life saya. Saya ingin mengalami, ada pengalaman yang lain. Nah, ketika saya melakukannya, saya jadi benar-benar present. Saya itu waktu menimbang tepungnya, ya, kemudian mengadonnya, tangan saya menyentuh adonan, itu saya benar-benar feel, merasakan, dan saya hadir, diri saya hadir di situ. Nah, disitulah nanti akan muncul tuh pengalaman yang lalu yang berkaitan dengan sensasi tadi waktu saya ngadon gitu. Itu yang akan membuat saya berkesempatan untuk memadukan kembali apa yang dulu pernah terjadi dalam hidup saya dengan kegiatan saya yang sekarang. Yang kedua, lakukanlah aktivitas atau berinteraksilah banyak dengan orang-orang yang memang punya pembawaan yang
playful, dan humoris. Jadi memang ada orang-orang yang pembawaannya memang playful ya, Anita. Ada orang-orang yang pembawaannya tuh lebih serius. Ya. Jadi untuk kita-kita yang serius ini, marilah kita bergabung dengan mereka yang playful gitu ya, bercanda. Kemudian ya main dengan anak kita. Kalau kita belum punya anak, ya main dengan anak tetangga gitu kan. Jadi guru sekolah minggu gitu. Pergi ke panti asuhan gitu. Kalau saya kebetulan klien saya cukup banyak anak-anak, ya di situ saya mendapatkan energi baru gitu. Kemudian lakukan hal-hal yang bersifat body movement, olahraga, main musik itu juga body movement ya, outbound, karaoke, dan ya berpuisi, membuat puisi. Puisi pasti bercerita tentang diri kita. Musik, ya, kemudian ada coloring books, bikin art, painting, apapun yang Bapak Ibu rasa itu memang bisa memberikan pengalaman senang, spontan, ya, ada story di dalamnya, dan ada body movement di dalamnya. Untuk kita yang bekerja di kantoran, kan kita lebih banyak tuh aktivitasnya dengan komputer, sehingga membuat kita semakin serius gitu ya, seperti profesor. Nah, kita bisa pakai cara yang lain ketika kita membuat planning untuk pekerjaan kita. Misalnya kita bisa siapkan kertas yang besar, sediakan pensil warna, ya sekali-sekali kita bikin planning pekerjaan kita nggak usah di komputer dalam bentuk PowerPoint, ya kita bikin aja di kertas yang besar. Karena ketika kita menggerakkan tubuh kita, sekali lagi ya, otak kanan kita akan terstimulasi. Itu akan membangkitkan kemungkinan-kemungkinan, karena kan gerakan tangannya spontan. Gitu. Nah, di situ sebenarnya muncul potensi untuk menjadi lebih kreatif. Begitu, Anita. Wah, keren. Jadi usahakan spontan, ada storytelling, ada body movement gitu ya, Ci. Ya. Wah. Tadi juga Bu Catherine menyebutkan, nah ini baru saya mau tanyakan, muncul tentang connection tadi ya dengan diri, kemudian dengan orang lain. Gimana tuh, Bu? Ya, nah tadi kan saya sudah singgung sedikit ya, sebetulnya pada waktu kita bermain itu, kita tuh sedang connect dengan diri kita. Jadi kalau kita mau bisa connect dengan orang lain, ya kita connect dengan diri kita lewat salah satunya bermain. Nah, saya akan coba ceritakan lebih banyak ya tentang connection. Connection itu kalau saya kasih ibarat atau metafor atau sebuah simbol atau gambar, misalnya seperti ini gambar yang menarik buat saya. Jadi di dalam connection itu yang terjadi adalah seperti ini. Mata melihat mata, mata bertemu mata, gitu ya. Hidung bertemu hidung, mulut bertemu mulut, gitu ya. Kamu memandang saya memandang kamu, orang pacaran gitu jatuh cinta. Tapi maksudnya itu connection itu tuh ya seperti ini gitu. Kalau saya bayangkan baby-nya ini bersuara, mamanya akan menirukan ulang suaranya gitu. Jadi dengan kata lain, connection itu adalah saya merasa terhubung ya. Saya merasa terhubung karena lawan saya itu melihat saya, mendengar saya, merasakan saya. Gitu. Mungkin Anita pernah kali ya juga merasakan pengalaman seperti ini. Saya pernah merasakan orang itu benar-benar melihat saya, dia mendengarkan saya. Atau sebaliknya, saya pernah merasakan ketika orang itu bercerita, orang itu bermain, kehadiran dia itu bisa benar-benar saya rasakan, merasuk di dalam diri saya. Sehingga ketika saya tidak ketemu dia, ketika kami berpisah, dia punya kehadiran itu masih ada saya rasakan. Nah, itu tuh sebenarnya connection. Saya bisa merasakan orang itu. Atau saya dirasakan oleh orang itu. Nah, untuk punya pengalaman terhubung ini memang harus ada rasa interest gitu ya, keinginan untuk bersama, rasa suka, saya ingin berkomunikasi lebih banyak, begitu. Nah, sebetulnya connection ini sebenarnya diberikan, sudah Tuhan berikan lewat kembali lagi ke otak kita. Jadi di dalam otak kita itu ada yang namanya otak kita itu cara kerjanya salah satunya dikenal dengan istilah mirror neurons. Ya, jadi contohnya itu seperti gambar yang saya tampilkan ini. Jadi otak kita itu kayak bercermin
ketika kita berhadapan dengan orang lain, apakah entah orang itu sedang berbicara, orang itu melakukan action, waktu kita melihat dan mendengarnya, otak kita itu seperti melakukan yang sama. Jadi waktu saya bilang, saya mengangkat gelas Anita, nah waktu mirror neuronsnya Anita itu, di dalam otak itu seolah-olah Anita pun ikut mengangkat gelas. Gitu. Jadi kan jelas ya bahwa memang Tuhan sudah meng-create itu di dalam diri kita. Kita itu terkoneksi dengan orang, berhubungan dengan orang, berinteraksi. Gitu. Contoh sederhana sajalah, misalnya kalau kita lagi jalan pagi, lalu kita tuh berpapasan dengan orang yang kita nggak kenal. Terus orang itu senyum dengan kita. Saya yakin kita otomatis senyum balik kan? Betul. Nah, proses senyum balik itu adalah salah satu efek dari mirror neurons gitu. Nanti setelah kita lewat berpapasannya, kita mikir, tadi aku kenapa ketawa ya, dengan senyum ya dengan orang itu, padahal aku nggak kenal. Gitu. Jadi ada unsur spontan juga, begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana nih kita berkonek dengan orang lain? Tadi kan kita sudah ngerti tuh cara berkonek dengan diri kita antara lain tuh memang harus dengan bermain. Ya, karena itu memberi peluang untuk kita mengerti, menghubungkan apa yang terjadi dalam otak kanan dan otak kiri kita ya, antara perasaan dan kognitif kita. Ya, kita connect dengan diri kita. Nah, untuk connect dengan orang lain dalam contoh atau dalam topik webinar kita ini dengan anak, sebenarnya juga dengan pasangan ya, dengan orang tua kita, dengan murid kita, dengan atasan kita, bagaimana supaya kita bisa connect? Saya menuliskan ada beberapa poin di sini. Yang pertama, be present. Be present itu maknanya adalah saya itu benar-benar hadir. Hadir bukan hanya untuk orang itu. Sebelum saya hadir untuk orang lain, misalnya saya mau hadir dalam seminar ini, saya benar-benar present untuk diri saya. Saya merasakan badan saya nih duduk di atas kursi, saya bisa feel tubuh saya bisa merasakan nafas masuk, nafas yang keluar dalam diri saya bisa merasakan, oh saya ingin mendengar webinar ini. Nah, itu artinya saya sedang present untuk diri saya. Nah, kalau saya sudah mulai bisa present, berarti kan saya grounded ya, saya ini berpijak ya, pikiran saya nggak kemana-mana. Ketika pikiran saya, seluruh kehadiran saya itu tidak kemana-mana, maka ketika saya berhadapan dengan lawan bicara saya, dia akan dengan mudah bisa sense bahwa saya itu hadir untuk dia. Pasti kita bisa mengalami ini dalam hidup kita sehari-hari. Contoh sederhana ketika kita makan, lalu kita ngomong, tapi misalnya pasangan kita bilang, ya, tapi pasangan kita itu sambil makan, sambil ngeliat handphone, dia jawab kita, iya gitu. Tapi dia nggak present buat kita. Dia present dengan handphonenya. Bahkan even dengan makannya dia nggak present. Ya, jadi ketika saya makan, saya present nih apa yang saya makan. Itu sebabnya ketika kita ingin connect dengan orang, ketika kita mau present, kita nggak bisa terburu-buru. Nah, sama seperti kita mau menghadap Tuhan ya ketika ibadah. Kenapa ibadah itu ada saat teduh? Sebenarnya proses di mana kita memang mau present untuk diri kita, menyiapkan diri kita untuk nanti berinteraksi dengan Tuhan gitu. Nah, tapi kan biasanya yang terjadi setelah kita datang di gereja, duduk, doa, setelah doa kita cek handphone gitu kan? Kita kasih yang benar ya, ulangi lagi. Apa? Anita sedang bicara sesuatu? Kasih. Ya, ada yang Oh, oke. Ya, jadi pertama, jadi kita mesti present ya. Grounded, I feel myself, then I can feel you. Gitu. Nah, yang kedua, itu kalau dalam konteks bermain, ya kita mengizinkan anak yang menuntun, anak yang memimpin. Nanti saya jelaskan ini di belakang ya. ikuti. Kemudian ada attunement dan ada safety. Paling tidak ada 4 komponen ini, maka kita akan bisa connect dengan baik. Saya coba lanjutkan dulu deh, karena waktu kita cukup terbatas. Jadi tadi kan saya sudah bilang present. Yang kedua kita attune. Attune itu artinya ini tuh definisinya, fokus perhatian pada keadaan
di dalam orang itu. Saya merasakan dirinya, ya, di dalam diri saya. Jadi ketika dia bercerita, intonasi suaranya yang misalnya frekuensi bicaranya jadi cepat, intonasi suaranya jadi keras misalnya, ya, volume suaranya jadi keras misalnya. Saya ikut merasakan itu gitu. Lalu ketika dia bergerak misalnya ya, saya ikut sedikit bergerak begitu. Itu artinya saya sedang attune dengan dia. Jadi otak saya dan otak dia ada connection jadinya. Gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks anak-anak bermain ya, ketika ekspresi wajahnya begitu melongo ya kita ikut melongo, masa gitu. Nah itu kita sedang attune, kita sedang membangun connection dengan dia. Lalu berikut satu frekuensi itu tadi ya. Betul, satu frekuensi. Jadi sepenuhnya hadir, melihat, mendengar, merasakan. Nah untuk begitu pasti kita nggak bisa buru-buru. Jadi kalau kita memang ingin menemani pasangan kita, mendampingi dia untuk build the connection dengan pasangan kita misalnya, ya kita benar-benar harus present, tidak melakukan yang lain dan tidak terburu-buru. Sama dengan anak, sama dengan murid. Sama ketika kita mau bicara dengan atasan kita atau ketika atasan ingin memberi feedback kepada bawahannya, dia benar-benar harus bisa siapkan dirinya seperti ini. Jadi matching ya, mematchingkan energi saya dengan energi orang lain. Lalu tadi kan ada faktor let the child lead ya. Artinya sama seperti kita bicara dengan orang lain, orang dewasa, ketika kita ingin membangun connection, kalau kita mengizinkan orang itu yang memimpin, maka kita tidak menginterupsi ketika dia memimpin atau kita tidak mengalihkan percakapan. Kita kalau dalam proses lagi main nih dengan anak, misalnya anaknya main Play-Doh, kita nggak mengintervensi, jangan dibikin itu, kita pakai warna ini yuk, kok bagaimana kalau kita tambahin ini, kita sama sekali nggak melakukan itu. Kita hanya follow the child. Kalau anaknya bertanya, kita tanya balik, oh tadi kamu nanya itu. Cukup begitu saja, karena tidak selalu anak bertanya dia butuhkan jawaban. Tapi kalau kemudian anaknya bilang, iya Ma, tadi mama saya tanya itu Ma, jawabannya apa Ma? Oke, kalau jawabannya itu kira-kira apa ya? Mama juga lagi pikir-pikir ya, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kenapa kita melakukan itu di dalam proses kita connection? Karena kita percaya bahwa anak itu sebenarnya cukup bisa mengerti ya, terutama yang bukan berhubungan dengan informasi ya. Misalnya, ini enaknya diapain ya Ma rumahnya misalnya gitu. Sebenarnya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia hanya butuh peneguhan kita. Jadi ketika kita berkoneksi dengan anak kita dalam proses bermain, ketika anak bertanya tidak harus kita selalu memberikan jawaban. Izinkanlah, memang tidak ada jawabannya. Begitu. Ya, kemudian ada unsur positif, menerima ekspresi, perasaan, mengakui dan memberikan penguatan. Nah, connection itu juga kita tidak terlalu banyak memberikan pujian ya, tapi kita lebih banyak memberikan apresiasi terhadap prosesnya. Misalnya, wah, Mama lihat kamu waktu bikin ini semangat sekali. Itu waktu saya ngomong begitu kepada anak saya sedang memberitahu dia, saya itu merasakan dia. Nah, kalimat saya itu menyiratkan saya itu attune, connect dengan dia. Ya, jadi kalimat merefleksikan itu, saya ulangi ya, memunculkan perasaan anak itu terhubung dengan kita. Ya sama, kalau kita bicara dengan pasangan, dengan rekan kerja, kita ngomong, oh kamu tuh jadinya merasa kayak gitu ya, tadi kamu bilang kamu marah. Wow. Nah, itu kalimat begitu saja sebenarnya membuat dia merasa dia terconnect dengan kita. Jadi kita mencerminkan kembali apa yang kita lihat dari anak kita atau kita dengar gitu ya Bu. Betul, betul. Memunculkan kembali, merefleksikan. Karena kan connection, ya dia butuh kita merefleksikan, memantulkan ulang apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita memantulkan itu berarti dia kan merasa, oh kamu tuh sama dengan saya ya, kamu itu bersama-sama dengan saya. Daripada kita diam. Kalau kita diam kan dia nggak ngerasa, walaupun kita hadir di situ, kita nggak komentar apa-apa, dia mungkin nggak merasa kita itu be with dengan dia gitu. Ya, jadi tips triknya adalah listen rather than speak, ask rather than tell, join rather than watch, receptive rather than reactive, kemudian allow the unknown. Jadi izinkan ada hal-hal yang memang kita nggak tahu. Mama nggak tahu ya, kok bisa kayak gitu ya.
kira-kira kenapa ya? Gitu. Jadi tanya balik. Gitu. Ya, sampai di sini waktu saya masih ada nggak, An? Boleh Bu, dilanjutkan aja sampai Oke. selesai. Kami masih semangat untuk mendengarkan Ibu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang bermain, fungsinya, ya, kegunaannya. Kemudian kita mulai membahas tentang connection tadi. Nah, sekarang saya masuk kepada yang lebih basic ya. Kita itu untuk connect dengan orang, kunci pertama memang kita harus connect dulu dengan diri kita. Ya, ya salah satu caranya ya itu tadi dengan bermain. Kalau tidak punya banyak kesempatan bermain, kita boleh menggunakan cara-cara yang lain seperti menulis jurnal, mengisi diary, buat catatan, atau ambil waktu untuk pause. Kalau dalam disiplin spiritual tuh biasanya ya ada ya di tengah-tengah kita bekerja, kita ambil waktu untuk diam, untuk connect dengan Tuhan, untuk connect dengan diri kita. Nah, sama sebenarnya prinsipnya. Kita perlu connect dengan diri kita. Connect dengan diri kita, kemudian connect dengan apa yang ada di dalam diri kita, anak-anak, jiwa anak di dalam diri kita. Gitu. Biasanya kita itu menjadi sulit connect dengan diri kita karena memang kita tidak pernah punya pengalaman merasakan ada orang connect dengan kita, ya. Either waktu kita kecil, interaksi dengan orang tua, dengan saudara, kita nggak punya kesempatan untuk sepenuhnya orang itu hadir buat kita. Jadi kita nggak pernah kesempatan juga untuk mengeksplor diri kita yang di dalam itu ada terjadi apa gitu. Sehingga ketika seperti tadi klien saya ya, waktu ditanya kamu merasa apa, ya saya ngerasa ngantuk aja. Tapi dia nggak tahu sebetulnya di dalam itu ada perasaan apa. Karena memang nggak pernah ada pengalaman dia itu dirasakan gitu. Jadi kita perlu memberikan kesempatan ini untuk connect dengan diri kita. Nah, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan yang bisa menolong kita untuk connect dengan diri kita. Misalnya nih ya, pada waktu saya bermain dengan anak saya, lalu anak saya menumpahkan cat di paintingnya, di lukisannya. Lalu anak saya itu tiba-tiba nangis karena dia jengkel sekali lukisannya itu rusak gitu. Nah, ketika dia nangis itu, kan kalau kita dalam relasi connection, maka kita bisa meneduhkan dia, menenangkan dia gitu ya. Tetapi karena kita sendiri tidak punya pengalaman untuk connect dengan diri kita sendiri ketika berhadapan dengan accident yang seperti itu, kita kemudian menjadi ikut senewan gitu. Kemudian kita bilang, sudahlah, nggak apa-apa lah, gitu aja kamu kok nangis sih, misalnya gitu kan. Sudah, nggak usah painting, kita besok aja painting lagi, kita ikutan ngambek begitu. Tapi sebenarnya kalau kita beri waktu ya buat diri kita, barangkali ketika anak kita itu rewel dan marah dan menangis, sebenarnya dia sedang menyampaikan pesan kepada inner child kita, ya, jiwa anak-anak di dalam diri kita yang merasakan pengalaman yang sama waktu kita kecil. Artinya ketika saya kecil, saya pernah punya pengalaman frustrasi, tapi saya tidak diizinkan untuk mengekspresikan kemarahan dan frustrasi itu. Sehingga ketika saya dewasa, saya menghadapi anak saya seperti itu, maka reaksi dia itu menghidupkan kembali ya memori emosi saya tentang rasa frustrasi itu. Sehingga rasa frustrasi itu yang saya sekarang ini munculkan kepada anak saya. Jadi sebenarnya saya bukan frustrasi dengan anak itu, saya sebenarnya sedang mengulangi rasa frustrasi yang dulu saya alami ketika saya tidak ditanggapi ketika saya frustrasi dalam relasi saya dengan orang tua saya gitu. Nah, itu yang tadi saya maksudkan dengan ketika saya mau connect dengan orang, saya kenal dan connect dulu dengan diri saya, termasuk saya perlu kenal dan connect dengan inner child saya.
di dalam diri saya ada 2 anak kecil saya yang punya kebutuhan untuk dengar, ditolong, ditenangkan, yang saya tidak dapatkan itu. Kebutuhan itu tidak terpenuhi begitu. Sehingga sekarang itu terulang kembali dan saya menjadi out of control gitu terhadap anak saya. Saya ketika bereaksi seperti itu pada anak saya sedang memutuskan connection dengan anak saya. Saya tidak lagi terhubung dengan anak saya. Nah, kalau kemudian ini berlarut-larut terjadi, anak saya tidak pernah terhubung dengan saya, ya dia akan mengalami sama seperti saya waktu kecil. Ya, dia dengan inner child-nya nggak bisa ada yang kebutuhannya nggak ada yang terpenuhi jadinya gitu. Nah, jadi bagaimana supaya saya bisa connect dengan anak saya, dengan orang lain, dengan pasangan saya benar-benar perlu punya waktu, saya ambil, setiap kali ada peristiwa saya disconnect dengan orang, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri saya? Kenapa tadi saya seperti itu sikapnya? Apa yang, kenapa saya jadi nggak sabar? Kenapa saya mau mengintervensi? Kenapa kalau orang itu lelet, kok saya mau intervensi? Kenapa ya? Barangkali ketika orang itu lelet, dia sedang mengingatkan saya pada pengalaman saya harus menanggung segala sesuatu sendiri. Saya harus menyelesaikannya sendiri begitu. Tidak ada yang menolong sehingga ketika dia lelet, saya berperan harus menolong begitu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, apa sebenarnya yang saya butuhkan? Perasaan saya saat itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Kemudian bagaimana sekarang saya bisa memenuhi apa yang saya butuhkan itu? Nah, ini biasanya dalam proses counseling biasanya ini dibicarakan. Kalau dalam proses dengan partner ya kita bisa bicarakan dengan partner kita gitu. Kemudian kita bertanya kalau gitu bagaimana ya saya bisa kembali connect dengan anak saya, dengan teman saya, dengan pasangan saya ketika tadi terjadi disconnection gitu. Betul betul. Anita ada pertanyaan? Jadi ini dengan diri, kemudian bagaimana kalau dengan orang lain itu ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Nah, jadi sebenarnya memang tidak mudah untuk selalu connect dengan orang, gitu ya. Karena kita ini kan hidup tidak hanya untuk memikirkan inner child kita, gitu kan ya. Kita tuh penuh dengan banyak agenda, tugas, tanggung jawab begitu. Jadi sangat lumrah kita itu bisa connect, disconnect begitu. Itu lumrah banget. Tetapi yang membuat relasi ini tetap bisa sehat dan kita tetap bisa intim dengan pasangan, anak adalah ketika terjadi disconnection, kita cepat-cepat mereview dan membangun kembali connection. Gitu. Jadi misalnya tadi saya marah dengan anak saya, kemudian saya menyesal, saya tahu bahwa itu sebenarnya bukan anak saya yang bikin saya rasa frustrasi. Tapi karena saya sendiri punya isu tentang itu, maka saya akan bisa datangin anak saya dan saya akan bilang, sorry ya, tadi sebenarnya mama salah loh. Harusnya mama nggak marahin kamu. Mama tahu kamu itu kan sedang jengkel ya, karena lukisanmu jadi rusak. Oke, sekarang kalau gitu, apa yang kita bisa lakukan ya? Apa yang mama bisa bantu supaya kamu bisa mendapatkan kembali lukisanmu. Nah, itu cara kita reconnection dengan anak kita. Jadi selalu kuncinya itu, Anita. Karena kita tidak mungkin untuk selalu perfect. Kita tidak bisa perfect connect terus-menerus. Kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak trauma, kita punya banyak isu yang harus kita selesaikan. Jadi kita tidak mungkin bisa connect terus-menerus secara ideal, tapi kita bisa memperbaikinya. Oke, berarti kita bisa ya merepair. Nah, mungkin kita bisa masuk juga ke sesi tanya jawab. Saya melihat ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari tadi. Mata saya sambil memperhatikan, sambil membaca pertanyaan nih Bu. Ini banyak sekali yang antusias ya dan banyak yang bertanya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan nih Bu. Kalau
ketika kita misalnya beraktivitas, kemudian di tengah-tengah anak itu menjadi bosan, misalnya ya tadi ini kan juga mengatakan ini yang tadi contoh ibu itu bosan, kemudian dia marah, kita jengkel misalnya gitu ya. Nah ini berarti kalau sedang bosan dia di tengah aktivitas mewarnai, menempel, menggunting, kemudian dia meminta mamanya nih untuk melakukan itu, gantian mama aja yang gunting misalnya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita ikuti dia boleh memimpin tetap atau kita menolak begitu, Bu. Jadi kan tadi prinsipnya let the child lead gitu ya. Jadi ketika dia tidak mau menggunting, kita kan tahu, kita bisa tanya apa yang membuatmu tidak ingin menggunting. Kemudian dia bilang ini bosan. Ya udah, kamu mau berhenti? Kamu mau istirahat dulu, kamu bosan ya, kamu mau main yang lain, silakan gitu. Jadi tetap dia yang menentukan, bukan kita yang mengambil alih tugasnya. Ya. Berarti tetap kita kembalikan kepada dia ya. Ini ya, kamu bosan ya, ini kamu mau ini. Oke, wow, keren. Jadi dapat tips ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau misalnya nih dari awal niatnya bermain, tapi kemudian berubah menjadi kompetisi. Gimana tuh, Bu? Kompetisi dalam batas tertentu, ya nggak apa-apa sih ya menurut saya. Jadi sah-sah dan boleh-boleh saja ya, asal tidak sampai berlebihan begitu. Iya, kompetisinya kemudian menjadi pertengkaran, ya, jadi tidak ada pleasure lagi. Ya itunya yang diproses. Kenapa tadi sampai berantem? Kan toh tetap ada meaning di sana ya. Betul. Wow, oke. Lalu bagaimana untuk kalau sebagai pengajar? Nah, ini mungkin Bu Guru nih yang tanya Miss-nya ini mungkin Bu. Atau Bapak gurunya. Nah, kalau sikap kita sebagai pengajar untuk membedakan posisi belajar dan bermain misalnya. Karena kan cenderung anak jadi tidak teratur kalau dibatasi misalnya. Kalau tidak dibatasi, maksudnya tidak dibatasi ini waktunya jamnya belajar ya, ini waktunya kita untuk istirahat bermain. Nah itu bagaimana tuh, Bu? Tadi saya lupa menyinggung masalah safety. Safety itu termasuk di dalamnya boundary tentang time limit. Jadi tetap bermain ada time limitnya, gitu. Karena salah satu yang membuat kita safe itu kan karena kita tahu ada rules-nya. Tapi rules-nya ini tidak sangat ketat sekali ya, tidak penuh dengan rules. Habis mainan nanti taruhnya di sini, terus tidak boleh tumpah. Kemudian nggak boleh ada yang berantem. Wah, itu terlalu banyak rules-nya gitu. Tapi hal-hal yang esensial seperti time limit, don't hurt your friend misalnya gitu. Nah, itu harus dikatakan. Jangan sampai peraturan terlalu banyak dan tidak bisa dicapai oleh anak sehingga menghilangkan faktor pleasure atau fun, tapi aturan tetap perlu ada untuk safety ya Bu ya. Ya, jadi selalu berfokus pada tujuan. Saya menetapkan aturan untuk safety, bukan aturan untuk membatasi atau menghambat kreativitasnya, bukan. Karena anak bagaimanapun, ya bahkan orang dewasa butuh safety. Kalau saya berinteraksi dengan kamu, connection dengan kamu, tapi tidak ada boundary-nya, kan itu tidak safe. Betul. Justru aturan menciptakan rasa aman. Nah, kalau ini menarik nih, konsep anything can be anything. Apakah ada batasan usia untuk penerapan hal tersebut? Kalau diterapkan pada anak kecil, apakah nanti tidak bingung saat belajar di sekolahnya? Saat belajar di sekolahnya itu memang otak kirinya ya harus ada jawaban yang fix ya. Saya kira enggak, tidak akan membuat dia confused, tidak. Karena kan ada unsur pretending. Waktu kita bermain we are pretend ini jadi apa gitu. Tapi kalau dalam konteks belajar ya dia tahu itu konteksnya kita belajar sesuatu, belajar fakta. Enggak, tidak akan membingungkan. Ambigu buat anak, tidak. Oke. Apakah jika anak suka bermain satu jenis permainan, Ibu, terus-menerus, perlu nggak distimulasi melakukan permainan yang lain untuk tetap gimana? Yes, sudah langsung yes. Kenapa dia tetap main pada satu permainan? Banyak kemungkinan. Pertama,
dia merasa safe dengan permainan itu. Kalau dia explore permainan yang lain, dia mungkin menduga orang akan menjudge dia gitu. Jadi untuk memperkenalkan permainan yang lain, memang kita harus bersama dia. Kita tunjukkan, mama main ini lo tadi, ternyata seru lo main ini. Mau coba nggak? Yuk main bareng yuk, misalnya gitu. Jadi selalu pas ada alasan di balik perilaku anak. Nah itunya yang kita mesti kenali. Bukan langsung tiba-tiba mengubah perilakunya. Kita cari tahu dulu kenapa dia hanya main itu aja. Gimana tuh Bu caranya untuk kita mencari tahu? Itu tadi misalnya kita memunculkan refleksi ya. Mama lihat sudah 3 bulan ini kamu main dengan boneka panda terus. Boleh mama tahu pada waktu kamu main dengan boneka panda tuh rasanya apa ya? Boneka panda ini kayak jadi teman baikmu kah? Jadi apa? Kok 3 bulan main terus padahal kamu punya banyak mainan yang lain? Gitu. Jadi mengeksplor. Oh, oke. Jadi dengan hal-hal basic tadi yang sebenarnya trik yang nanti juga akan Bapak Ibu terima nih di dalam materi yang akan diupload, akan bisa Bapak Ibu baca lagi. Trik-triknya tadi yang diberikan itu ternyata juga bisa ya ketika bermain Bapak Ibu terapkan interaksi dengan anak-anak akan sangat menolong, bahkan bisa cari tahu anaknya kenapa ya suka main itu aja. Apa ya yang bisa kita pakai untuk kemudian dia bisa berani mencoba misalnya permainan yang lain. Nah, bangun koneksi dulu berarti. Nah, karena waktu kita sudah di penghujung nih Bu, apakah ada closing statement Bu dari Bu Catherine untuk menutup kita pada malam hari ini? Ada, tapi tadi sebentar, saya lihat dulu screen saya ini tadi benefitnya kalau kita connect ya dengan orang ya. Connect dengan diri kita dan connect dengan orang, kita akan menjadi ini tadi, kita jadi pikiran kita menjadi expand ya, kita bisa menjadi melihat banyak peluang karena tadi kan waktu orang connect dengan kita, orang itu kan bertanya, oh kamu merasa lagi, nah sehingga kita tuh terdorong untuk expand. Kemudian kita merasa dirasakan, kita merasa didengarkan, jadi kita merasa dicintai, kita merasa diterima. Kemudian kita jadi connect kan dengan diri kita. Jika kita bisa connect dengan diri kita, kita bisa connect dengan dunia di sekitar kita, connect dengan orang, dan kita menjadi real dengan diri kita sendiri. Kita nggak lagi apa yang saya rasa, tapi saya ngomongnya lain. Itu kan yang sering terjadi ya pada orang dewasa. Saya merasa nggak senang sama dia, tapi saya bilang, nah saya senang banget sama orang itu gitu. Jadi kita nggak real. Kemudian kalau kita ada orang yang membantu kita untuk build the connection, maka kita pun sebenarnya punya skill akhirnya untuk bisa bangun relasi dengan orang lain. Begitu. Ini tadi yang belum sempat saya jelaskan. Nah, jadi bagaimana saya bisa tadi kembali ke tema kita, connecting with your child, with your kid. Through play, with your kids through play. Jadi kita mulai dengan ini ya. Connect dengan diri saya, dengan inner child saya, mengerti, baru bisa connect dengan orang lain. Begitu. Nah, closing statement saya ingin membuat activity yang singkat saja, kira-kira 2 menit gitu. Bapak Ibu tuh punya kertas dan bolpen nggak? Atau pensil? Ada di depan Bapak Ibu? Kalau ada, boleh disiapkan. Jadi closing statement saya akan berupa activity reflection. Jadi kita mau refleksi, asik untuk refleksi ya. Kalau sudah siap kertas dan alat tulisnya, saya ingin Bapak Ibu coba merem sebentar ya, pejamkan mata sekitar setengah menit gitu. Coba bayangkan relasi dengan siapa yang kita ingin apa istilahnya ya, perkaya, relasi dengan siapa yang kita ingin lebih pupuk gitu ya. Bayangkan relasi itu entah dengan pasangan, dengan anak yang sudah lama kita tidak bisa connect dengan baik gitu ya.
entah dengan teman baik kita yang selama ini ya jadi relasinya sangat superficial misalnya gitu. Atau mungkin dengan Tuhan. Setelah saudara sudah bayangkan koneksinya seperti apa yang saudara inginkan, saya ingin saudara menggambar sebuah image. Itu bisa apa saja. Itu bisa shape, itu bisa bentuk objek tertentu yang clear, konkret, atau bisa sebuah simbol. Misalnya, I want to reconnect with my mom, I can draw a heart, misalnya gitu ya. Terserah. Ikuti insting dorongan tangan Bapak Ibu ingin menggambar apa. Silakan. Mungkin kalau sudah menggambar bisa diberi emoticon jempol gitu ya. Kalau sudah selesai mungkin menggambar simbolnya atau gambar apa itu tadi. Kalau sudah selesai dengan gambarnya, Bapak Ibu boleh memberikan title atau juga tidak, nggak apa-apa. Bapak Ibu juga boleh memunculkan perasaan apa yang muncul dari gambar yang Bapak Ibu buat. Dan kalau memungkinkan, apa yang digambar itu boleh dibicarakan dengan yang bersangkutan, entah itu dengan anak kita, I wish, I hope, misalnya ya, saya harap besok-besok saya dengan mama dengan kamu, papa dengan kamu, atau saya dengan kamu, ya dengan pasangan ingin seperti ini nih. Nah, dibicarakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa semakin membuat kita itu intim ya, intim dengan anak, dengan pasangan, dengan teman kita juga, teman baik kita. Oke, saya kira itu saja dari saya. Iya. Terima kasih Bu sudah memberikan banyak sekali nih pencerahan yang baru. Kami benar-benar terberkati sekali malam hari ini ya dan belajar banyak sekali. Bahkan sampai diajak praktek juga. Dan sebentar lagi masih ada bisa praktek juga bersama dengan orang terkasih juga ya tadi ya saling bercerita gambar itu tadi. Sama-sama. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati Ibu dan pelayanan Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup webinar kita malam hari ini dengan doa. Yang pertama tentang Halo Konselor. Jadi kami dari Halo Konselor adalah layanan konseling online yang diadakan oleh STT Saat. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan konseling atau ada saudara begitu ya atau teman-teman yang membutuhkan, silahkan boleh menghubungi Halo Konselor sesuai dengan nomor WhatsApp atau email yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga ada Instagram ya, media sosial. Bapak Ibu bisa terkonek dengan kami melalui media sosial kami di Instagram, di Facebook halokonselor.saat. Di situ juga ada informasi-informasi tentang acara-acara yang kami akan selenggarakan. Juga ada berbagai macam tips mental health, relasi, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung join ya, terkonek dengan kami di media sosial. Dan biasanya kita juga ada IG live rutin ya Bapak Ibu, ada IG live rutin. Ini nih yang terdekat tanggal 21 Mei nanti, biasanya hari Jumat ya, 21 Mei,
jam 7:30 malam di Instagram Halo Konselor saat ada IG Live yang bertemakan Stop KDRT. Ya, Stop KDRT. Bapak Ibu bisa mencatat tanggal, jam, dan mengikutinya. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa mendukung pelayanan kami. Kalau Bapak Ibu tergerak, boleh mendukung melalui persembahan untuk Halo Konselor, dapat memberikan angka atau kode khusus ya, dengan angka 9, memberikan angka 9 di bagian belakang nominal yang Bapak Ibu berikan. Nah, ini QRIS-nya bisa di-scan, dan Bapak Ibu bisa memberikan dukungan, support, dan persembahan kasih melalui link tersebut. Oke, pengumumannya sampai di situ. Oh, ada satu pengumuman yang terdekat, webinar Halo Konselor tanggal 7 Mei, Bapak Ibu. 7 Mei, sebentar lagi ya, itu nggak lama lagi, 7 Mei, tentang lika-liku selingkuh. Nah, topik ini akan dibawakan oleh Bapak Sindu 7 Mei yang akan datang. Jadi webinar Halo Konselor yang berikutnya nih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan antusiasme. Kami dari panitia juga meminta maaf nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa terjawab malam hari ini. Bisa juga menghubungi Bu Catherine. Tadi Bu Catherine mencantumkan nomor kontak ya di slide. Nah, Bapak Ibu kalau juga perlu bertanya tentang tes atau konseling anak, misalnya remaja dan sebagainya, juga bisa langsung ke nomor kontak tersebut. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kami panitia. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Engkau memperbolehkan kami kembali belajar tentang bermain, dan bahwa itu rancangan yang indah yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Sense of playfulness, Tuhan, untuk bermain, untuk bergembira, untuk bersuka cita. Tuhan udah desain di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya kami boleh terus terkonek dengan diri kami dan terutama dengan Engkau Bapa kami, dan dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bapa, biarlah apa yang boleh kami dengar sebagai pengetahuan juga boleh masuk ke dalam hati kami untuk boleh kami hayati dan kami lakukan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami dengan aktivitas kami yang selanjutnya di sisa hari kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, terus bekerjalah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar Halo Konselor yang berikutnya.